Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ade Astrianti. Saya Supervisor Stroke Unit Rumah Sakit Premier Jatinegara. Saya bekerja di Rumah Sakit Premier sejak Stroke Unit buka tanggal 14 Mei 2009. Saya bergabung di Stroke Unit sejak Stroke Unit itu buka tahun 2009. Sekilas perkenalan saya ya. Untuk itu saya hanya ingin sharing aja pengalaman saya selama di Stroke Unit. Semoga sharing saya ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Materi kali ini yang akan saya sampaikan tentang persiapan, kolaborasi, dan monitoring pemberian terapi trombolitik intravena. Mengapa saya bahas ini? Karena sampai dengan saat ini, terapi trombolitik masih merupakan penanganan terapi untuk pasien stroke iskemik yang paling efektif. Tentunya yang masuk kriteria. Sedangkan kita tahu, seperti yang Dr. Arya tadi jelaskan, stroke iskemik merupakan stroke yang paling banyak diderita oleh pasien stroke, itu kurang lebih menurut literatur sekitar 85% sampai 87% dibandingkan stroke hemoragik. Untuk itu saya di sini hanya membahas tentang stroke iskemik yang dengan penata laksanaan pemberian trombolitik. Jika teman-teman menyimak materi saya sebelumnya di minggu pertama, saya sempat membahas tentang pemberian terapi trombolitik hanya sekilas. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan lebih detail lagi membahas materi ini. Yang saya akan bahas antara lain tentang slide Los Angeles Motor Scales atau skala motorik Los Angeles, persiapan pemberian terapi trombolitik intravena, kolaborasi pemberian terapi trombolitik intravena, dan monitoring setelah pemberian terapi trombolitik. Nah, peran perawat di sini sangatlah penting, terutama pada persiapan saat pemberian dan setelah pemberian terapi trombolitik. Slide. Di sini saya akan menunjukkan grafik data pasien yang dilakukan trombolitik. Seperti sudah saya katakan tadi bahwa Stroke Unit Rumah Sakit Premier Jatinegara dibuka pada bulan Mei 2009. Saat itu pengobatan yang kita lakukan khususnya untuk pengobatan stroke iskemik, kita kolaborasi dengan dokter dengan obat-obatan neuroproteksi, baik itu oral maupun injeksi. Nah, kita tim Stroke Unit dengan dikepalai oleh Dr. Sukodo Joyo Atmojo, spesialis saraf, terus mengalami perkembangan. Sejak tahun 2011 kita mulai melakukan pemberian obat trombolitik intravena. Berdasarkan data yang ada, Stroke Unit Rumah Sakit Premier merupakan rumah sakit yang pertama khususnya di Indonesia yang secara konsisten memberikan obat trombolitik ini. Dan saya beserta tim perawat lainnya merasa bangga juga kita ikut serta di dalamnya. Dan angka keberhasilan pemberian terapi trombolitik ini sangat memuaskan dengan keberhasilan angka yang tinggi, kurang lebih 95%. Dalam grafik ini juga kita bisa lihat dari tahun ke tahun selalu meningkat. Puncaknya itu pada tahun 2015 dengan angka keberhasilan yang tinggi. Di situ kita juga sebagai tim Stroke Unit, perawat dan beserta dokter dan tim marketing kita di rumah sakit terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penyakit stroke ini. Bagaimana cara
resikonya apa, pencegahannya apa gitu. Dan mulai di sini kita di grafik juga kita lihat mulai tahun 2016 sampai 2018 terjadi penurunan memang tidak begitu signifikan. Hal ini mungkin juga disebabkan oleh awareness masyarakat kita yang sudah mulai lebih baik mengerti tentang pencegahan stroke, dan juga beberapa rumah sakit lain di sekitar mulai melakukan terapi trombolisis ini juga. Sedangkan tahun 2019 mulai meningkat lagi, dan tahun ini walaupun masa pandemi dan angka ini diambil masih pertengahan tahun 2020, angka trombolitik mulai meningkat lagi. Jadi kita nanti kemungkinan di akhir tahun akan lebih tinggi dari 2019. Nah, mulai tahun 2017, jadi kita terus berkembang dan selalu meningkatkan kompetensi yang ada di tim kita di stroke unit. Mulai tahun 2017, stroke unit Rumah Sakit Premier juga mulai mengembangkan diri, seperti yang tadi Dr. Arya sudah jelaskan. Selain trombolisis intravena, kita juga sudah mulai melakukan mechanical thrombectomy. Untuk mechanical thrombectomy ini, onsetnya mungkin bisa lebih panjang, yaitu kurang dari 24 jam. Tapi tidak semua kasus iskemik bisa dilakukan mechanical thrombectomy ini, karena biasanya yang terjadi oklusi pada pembuluh darah besar saja. Tidak semua rumah sakit juga mempunyai fasilitas untuk mechanical thrombectomy. Karena di sini juga harus ada peralatan yang khusus dan SDM yang khusus pula yang sudah diberikan kompetensi yang khusus. Jadi kami dari tim stroke unit juga merasa bangga karena kompetensi kita di stroke unit Rumah Sakit Premier terus berkembang, mulai dari adanya trombolisis intravena, dan sekarang sudah mulai berkembang lagi dengan adanya mechanical thrombectomy. Nah, di sini kita juga sebagai perawat juga harus terus mengembangkan diri seiring kemajuan yang sudah kita capai. Slides. Nah, di sini saya juga banyak skala yang bisa kita pakai sebagai perawat untuk melakukan pengkajian awal terhadap pasien stroke. Ini salah satu ya yang kita pakai yang paling mudah, yaitu Los Angeles Motor Scale atau skala motorik Los Angeles. Di sini kita melakukan ini sangat mudah sekali. Pada saat pasien datang ke unit gawat darurat dengan onset yang baru, misalkan keluhan pasien itu onset kurang dari 4,5 jam. Nah, kita sebagai perawat profesional, kita juga harus langsung berpikir pasien ini merupakan kandidat untuk dilakukan trombolisis intravena. Nah, sebelum pasien ini dilakukan pemeriksaan penunjang diagnostik seperti CT scan atau MRI, kita sebagai perawat sambil menunggu persetujuan keluarga atau administrasi dan lain-lain, kita dapat dengan cepat dan mudah melakukan pemeriksaan skala motorik Los Angeles Scales ini, yaitu dengan kita lihat wajahnya pasien itu ada miring atau tidak. Di sini kita jika tidak ada skorsnya 0, jika ada skorsnya 1. Kita lihat kelemahan lengannya ada tidak, kalau tidak ada skorsnya 0. Jika bisa sesisi lemah, sesisi ekstremitasnya lemah dan bisa bergeser, itu kita beri angka 1. Jika ekstremitasnya jatuh dengan cepat dan tidak bisa bergerak, kita beri skor angka 2. Untuk genggaman juga kalau bila normal itu skornya 1, bila genggamannya lemah bila normal skornya 0, bila genggamannya lemah skornya 1. Jika tidak dapat sama sekali menggenggam, skornya 2. Nah, di skor ini nanti kita jumlahkan. Jika skornya lebih dari 4, kemungkinan pasien ini oklusi pembuluh darah besar.
atau sering kita sebutnya alveolus vessel occlusion. Nah, setelah selesai kita melakukan pemeriksaan ini, kita bisa segera laporkan pada dokter spesialis sarafnya. Di sini peranan kita yang sebagai perawat sangatlah besar. Karena dari hasil ini bisa kita ketahui jika sumbatan yang terjadi itu merupakan oklusi pembuluh darah besar atau bukan. Karena jika memang hasilnya itu pembuluh darah besar, oklusi pembuluh darah besar, maka dokter spesialis sarafnya akan siap-siap jika diperlukan kemungkinan tindakan mechanical thrombectomy. Karena untuk tindakan mechanical thrombectomy ini memerlukan waktu dan persiapan yang memerlukan waktu yang lumayan ya, karena ruangannya harus khusus karena juga banyak mungkin harus kita pesan dulu ruangannya, takut dokter ada yang memakai atau gimana. Dokter yang harus dihubungi juga yang melakukan mechanical thrombectomy ini juga kita harus segera hubungi, dan juga masalah pembiayaan yang cukup besar gitu. Nah, di sini kita sebagai perawat, kita kan mau dibilang perawat profesional ya, mau setara dengan dokter. Nah, jadi kita juga harus tunjukkan kepada dokter juga kalau kita mampu membantu gitu pekerjaan dokter dengan misalkan dengan pengkaji Los Angeles Course ini. Nah, ini kalau ini yang biasanya sih untuk yang rumah sakit yang mempunyai fasilitas untuk mechanical thrombectomy. Kita memakai skala ini yang sangat mudah dan cepat sebagai seorang perawat kita dapat melakukannya. Slide. Masnya harus tidur. Coba berarti gantian Mas, jenengan atau Rene. Sudah dijelaskan juga oleh Dokter Arya tadi, saya hanya sekilas saja untuk kita lihat perkembangan otak ya, kerusakan pada otak. Yang hitam itu merupakan daerah yang nekrosis, yaitu daerah otak yang tidak dialiri aliran darah sehingga terjadi kematian sel otak. Sedangkan yang orange itu daerah yang kita sebut penumbra, yaitu daerah otak yang kekurangan aliran darah. Sehingga sel-sel otak tidak mati, tetapi fungsinya sudah mulai terganggu. Nah, daerah inilah yang potensial masih dapat kita tolong dengan tindakan yang cepat dan tepat sebelum terjadinya nekrosis. Seperti kita ketahui, menurut literatur, tiap menit itu kurang lebih 1,9 juta neuron akan mati jika tidak dialiri aliran darah. Oleh karena itu, faktor waktu sangatlah penting. Inti dari pengobatan terapi trombolisis ini juga ditunjukkan pada penyelamatan daerah penumbra, yaitu dengan segera memulihkan kembali aliran darah otak agar cepat pemberian obat-obat trombolisis yang bisa dilakukan secara intravena maupun intraarterial. Slide. Nah, di sini ada kriteria pemberian terapi trombolitik ya. Ada yang inklusi dan eksklusi. Nah, ini sesuai literatur. Untuk yang inklusi kita bisa lihat sama-sama ya, umurnya lebih dari 18 dan kurang dari 75 untuk diagnosis klinik stroke iskemik dengan defisit neurologis, dengan adanya defisit. Untuk onset kurang dari 4,5 jam. Untuk diagnostik kita bisa lakukan dengan MRI atau CT scan. Untuk yang eksklusi ini banyak ya, kita bisa lihat pada intinya yang eksklusi ini ada semua hal yang bisa kecenderungan terjadi resiko adanya perdarahan. Di sini kita bisa lihat adanya perdarahan intrakranial, diagnosis AVM atau aneurisma, operasi bedah saraf, perdarahan saluran cerna, operasi besar dalam 14 hari, tekanan darah sistolis sebelum terapi lebih dari 185, gula darah kurang dari 50, dan penggunaan obat antikoagulan
dengan INR lebih dari 1,7, trombosit kurang dari 100.000. Nah, ini semua ini eksklusi ini pada intinya kita harus tahu semua hal-hal ini yang kecenderungan adanya resiko pendarahan. Nah, jadi kita juga sebagai seorang perawat juga bisa berpikir gitu. Ini memang karena ada salah satu pengalaman kami juga di stroke unit, pasien terserang stroke, menurut keluarga sebelum serangan stroke pasien itu sempat jatuh dan adanya memar di tangan kiri. Waktu itu yang kita lihat di tangan kiri sekitar memar kurang lebih 3 cm kurang lebih, karena tidak adanya kita waktu itu kita lihat di eksklusi, oh ya tidak ada eksklusi yang mengatakan memar itu melakukan eksklusi. Nah, setelah kita berikan trombolitik, ternyata memarnya itu bertambah lebar dan bertambah luas gitu, bertambah luas. Nah, jadi kita sebagai seorang perawat juga berpikir, oh berarti ini juga karena ini memang di literatur memang tidak disebutkan memar apa, tapi kan kita harus berpikir karena hal-hal yang bisa terjadi resiko adanya perdarahan. Jika ada sesuatu yang kita berpikir, oh ini ada memar, kita harus segera laporkan ke dokter. Jadi dokter juga senang dengan tindakan kita sebagai perawat itu, kolaborasinya itulah di situ kita sebagai perawat kita dilihat oleh dokter, itu baru kita bisa disebut perawat mahir stroke seperti itu. Jadi ya itu salah satu pengalaman aja. Setelah pemberian trombolitik ternyata hematomnya itu semakin besar dan akhirnya ya lama-lama bisa itu juga sih ya bisa dihilangkan juga. Tetapi itu merupakan salah satu yang harus kita ketahui juga, itu merupakan salah satu yang masuk kriteria eksklusi. Slide. Untuk persiapan pemberian terapi trombolitik intravena ini ya slide. Nah, ini kita yang paling penting kita harus melakukan edukasi tentang prosedur. Edukasi ini sangatlah penting karena pada pemberian obat trombolitik intravena ini juga ada efek sampingnya berupa berapa persen terjadi resiko pendarahan. Nah, ini keluarga juga harus dijelaskan mulai ada resiko, keuntungan, dan kerugian. Nah, ini kita keluarga harus terinformasi dan keluarga juga harus paham. Untuk itu, informed consent sangatlah penting. Nah, untuk administrasi kita juga harus kolaborasi juga dengan bagian keuangan. Nah, ini jika sesuai kriteria inklusi dan cek laboratorium. Untuk GDS juga sangat penting. Di situ ada di kriteria eksklusi, untuk kurang dari 50 kita harus lapor dokter, lebih dari 400 juga kita harus lapor. Bedside monitor ini juga sangat penting untuk memonitor tekanan keadaan umum pasien ya, mulai dari tekanan darah, nadinya, suhu, pernapasan. Jadi kita sebaiknya pemberian obat trombolitik ini di ruangan yang mempunyai bedside monitor. Kebetulan di ruang stroke unit kami semua pasien itu mempunyai bedside monitor. Dan juga peralatan syringe pump dan tentunya obat trombolisis ini harus selalu tersedia. Jadi kita sudah berkolaborasi juga dengan bagian apotik untuk selalu standby obat itu, jadi tidak boleh kosong. Jadi harus minimal ada 1 atau 2 obat yang memang harus ada setiap saat. Jadi sewaktu-waktu ada pasien yang memerlukan, obat pasti selalu ada. Nah, ini sebaiknya juga kita pasang infusnya itu 2 line ya. Jadi obat trombolitik ini khusus satu line itu khusus obat trombolitik. Nah, jika pasien misalkan ada tekanan darahnya lebih dari 200 dan kita kan harus turunkan dulu tekanan darah itu. Nah, itu kita bisa memakai line yang satunya lagi. Jadi tidak sebaiknya obat trombolitik ini memang tidak dicampur dengan obat lain. Nah, kalau di luar kriteria eksklusi tidak kita berikan. Slide. Kolaborasi pemberian terapi trombolitik intravena.
slide. Nah, ini saat pemberian obat trombolitik ini sesuai guidelines ya, 10% jika semua terapi infusi sudah dipenuhi dan persiapan tadi sudah oke semua, kita mulai melakukan pemberian trombolitik. Nah, 10% dari dosis kita bolus dulu pada menit pertama, sisanya 90% kita drip selama 60 menit. Nah, dosis yang dianjurkan di sini bervariasi ya, kurang lebih 0,6 sampai 0,9 kg per berat badan tergantung kita kolaborasi dengan dokter. Untuk setelah itu kita observasi status neurologi pasien setiap 15 menit selama infus berlangsung selama 60 menit. Kita setiap 15 menit kita observasi, mulai dari tanda-tanda vital, tensi nadi, suhu, dan sebagainya. Juga kita harus monitor tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial. Di sini kita juga harus tahu berarti sebagai seorang perawat apa sih tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial gitu ya. Biasanya pasien itu akan sakit kepala, mual, muntah, tekanan darahnya naik, terus nadinya turun, ada papil edem juga. Nah, itu juga kita sebagai seorang perawat harus tahu apa tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial. Jika selama pemberian obat ini ada tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial atau ada sesuatu yang misalkan tekanan darah bisa tiba-tiba melonjak tinggi, nah kita harus segera matikan dulu obat tersebut dan kita harus lapor dokter. Jadi ini pengawasan ini sangatlah ketat. Selama pemberian obat ini peran perawat sangatlah diperlukan di sini ya. Jadi jika ada tiba-tiba pasien ada tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial dan lain-lain dan ada perubahan yang signifikan pada tanda-tanda vital, itu kita harus segera matikan obat tersebut dan kolaborasi dengan dokter. Nah, ini juga tekanan darah yang diperbolehkan antara 180 sampai 230. Kolaborasi untuk pemberian obat antihipertensi. Nah, jika saat pemberian juga tekanan darah tiba-tiba meningkat, kita harus lapor dokter. Nah, itu kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat antihipertensi. Nah, itu kan kita makanya sebaiknya ada dua line, karena yang satu line itu bisa kita pakai untuk pemberian obat-obatan yang tidak dicampur dengan obat trombolitik itu. Nah, kita juga monitor adanya tanda-tanda perdarahan. Perdarahan di sini bisa berupa hematuri, bisa juga perdarahan yang bisa kita lihat ya sebagai seorang perawat, kita bisa lihat langsung dengan mata kita itu perdarahan gusi, hematemesis gitu ya, hematuri. Dan untuk perdarahan intrakranial ini kita bisa dilihat hanya dengan CT scan, tapi kita bisa melihat pasiennya itu biasanya gelisah, penurunan kesadaran seperti itu. Dan juga monitor adanya alergi. Nah, selama di stroke unit, kami tim stroke unit selama dari tahun 2011 sampai dengan saat ini pernah menemukan satu kali ya pasien itu alergi pemberian obat trombolitik. Jadi tapi jarang sekali, tapi tetap kita harus monitor adanya alergi. Slide. Monitoring setelah pemberian terapi trombolitik. Slide. Observasi status neurologi juga hampir sama ya dengan persiapan yang tadi ya. Kita harus selalu observasi status neurologi pasien setiap 30 menit dalam 6 jam. Selanjutnya 1 jam sampai 24 jam pertama. Ukur tanda-tanda vital juga tiap 15 menit dalam 2 jam pertama. Dan kita harus di dalam SPO rumah sakit juga kita harus kita masukkan juga dalam SPO agar semua teman-teman melakukan sesuai SPO yang ada. Nah, untuk itu setelah pemberian juga kita harus bed rest juga dan pertahankan oksigenasi. Monitor kembali tanda-tanda adanya perdarahan, karena seperti di edukasi yang pertama tadi, efek samping dari obat ini adalah adanya perdarahan. Jadi kita selalu harus monitor tanda-tanda perdarahan,
monitor kembali tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial, kolaborasi juga untuk pemeriksaan CT scan brain. Ini biasanya kita lakukan 1 kali 24 jam setelah pemberian obat trombolitik ini. Jika hasil CT scan-nya tidak ada perdarahan, biasanya kita kolaborasi dengan dokter untuk pemberian antiplatelet, ya, obat oral antiplatelet. Setelah itu kita mobilisasi bertahap. Nah, di sini slide. Nah, di sini kita tim stroke unit kita, yang ada beberapa juga yang sudah keluar, ada, tapi kita tetap solid, tetap menjalin silaturahmi dengan tim stroke unit yang pernah bergabung dengan kita. Dan saya ingatkan lagi, kita yang sudah disampaikan sama teman-teman kita sebelumnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua, dan saya menghimbau untuk kita semua untuk menjadi duta stroke. Sebaiknya yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan dari teman-teman kita ini bisa disampaikan kepada teman-teman lain, atau tidak mesti petugas kesehatan, atau bisa juga ke tetangga kita gitu. Minimal 2 orang lah kita menyampaikan ini, misalkan menyampaikan gejala stroke ini harus segera loh dibawa ke rumah sakit. Harus kebanyakan rekan, misalkan tetangga kita orang orang awam gitu. Jadi kita sebaiknya memberikan nasihat, bukan nasihat ya, ilmu yang mungkin mereka belum tahu. Jadi kita minimal ke 2 orang kita sampaikan. Nah, nanti 2 orang lagi nanti sampaikan lagi. Nah, itu yang terus kita galakan di stroke unit kita ini. Jadi kita masing-masing kita harus menjadi duta stroke. Kita sebut kita duta stroke. Nah, itu aja yang ya pesan-pesan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat berguna untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.